illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita semuanya. Kita mohon kepada Allah, ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdullah bin Mas'ud. Nabi ajarkan 3 kandungan di dalamnya. Yang pertama yaitu meminta kepada Allah agar kita ditolong untuk rajin zikir. Juga yang kedua, dalam doa ini kita minta pada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Lalu yang ketiga, kita juga minta kepada Allah agar digolongkan juga pada orang-orang yang bagus ibadahnya. Doa ini bukan dari Abdullah bin Mas'ud tapi dari sahabat yang lainnya. Intinya 3 tadi saya tuntun bacaan ini, semoga kita nanti dimudahkan untuk rajin bersyukur, rajin zikir, dan memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba diikuti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu agar rajin berzikir, bersyukur, dan memperbagus ibadah kepadamu. Baik. Kalimatnya di situ adalah ya Allah tolonglah aku. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berzikir dengan mudah. Kita tidak bisa bersyukur, jadi orang-orang yang bersyukur. Tanpa pertolongan Allah juga kita tidak bisa memperbagus ibadah kita, karena semuanya itu hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sandarkan pada diri kita sendiri, menyatakan saya kuat, saya orang yang bisa rajin, saya orang yang bisa komitmen, saya orang yang bisa konsisten ibadah terus, justru jadi lemah. Karena berarti kita bergantung kepada diri kita sendiri. Kita mohon pada Allah semoga kita jadi orang-orang yang senantiasa tawakal, bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan ibadah kita, dan kita tidak bergantung pada diri kita yang lemah. Allahumma amin. Nah, satu bahasan di sini adalah pembahasan zikir. Zikir ini yang nanti buat hati kita tidak sepi. Zikir ini yang nanti akan membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kita itu akan menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang itu ada fenomena dengan adanya HP, hiburan itu banyak sekali. Betul nggak Pak? Nonton bareng mau nonton Pak? Oh,
Warung TV. Hah? Nah, ada TV. Ada, nonton apa? Ya ngapain punya tidur Pak. Ibu-ibu pernah nonton drama Korea? Enggak? Alhamdulillah. Tapi kayaknya pernah nonton CEO yang menyamar itu ya kayaknya ya. Hiburan banyak, gak perlu keluar rumah kayak dulu. Bisa bawa HP itu sudah dapat hiburan. Kita gak perlu nyewa-nyewa tempat, bayar tiket, cukup ada di HP. Namun ada yang tetap merasakan kesepian. Ada yang tetap masih merasakan kesepian. Ada satu fenomena ini dikenal di negeri Sakura, yaitu di Jepang. Saya tadi baru nonton salah satu video di YouTube, itu namanya, istilahnya itu hikikomori. Apa benar ini? Jadi anak muda yang ada di Jepang sana, walaupun media sosial ramai, mereka itu merasakan banyak hiburan di situ, tapi mereka masih merasa kesepian. Karena risiko dari bermain media sosial, orang cukup dalam kamar. Dan ada yang punya rasa malu besar ketika bergaul dengan orang. Akhirnya dia mengurung diri dalam kamar dalam waktu yang lama. Ada yang milih gak sekolah, ada yang milih gak kerja, ada yang gak gabung dengan komunitas tertentu, ada yang tidak mau berhubungan sosial dengan yang lainnya. Sampai ujung-ujungnya orang ini menyendiri dalam kamar, akhirnya memilih gantung diri. Solusinya sebenarnya mudah untuk ini. Dia harus bisa bergaul dengan orang. Karena kita itu sebenarnya ditakdirkan bukan hidup sendiri. Kita semua punya tetangga, nih. Ada tetangga, bisa ada yang bantu kalau kita punya hajat, bisa ada yang rewang di situ. Kita butuh juga bicara dengan orang. Ibu-ibu ada yang butuh untuk dengar-dengar berita gosip. Ada yang kumpul-kumpul hanya ingin rasanya uang. Ada bicarakan orang sana sini, gibahin sana sini. Ada yang jadikan itu sebagai kebutuhan memang. Nah, taruhlah ini bicara yang jelek, tapi kan ada sisi positifnya ketika kumpul-kumpul, akhirnya dia tidak kesepian. Nah, jamaah sekalian, menurut pandangan agama Islam, kita itu akan tenang dengan kita itu berzikir kepada Allah. Saya tidak membahas zikir dengan lafaz tertentu. Sini ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia katakan ini. Wa amal iktisar ala dzikr al-mujarrad syar'i mislu qouli la ilaha illallah. Kalau kita itu cuma zikir, bacaannya itu mengulang-ulang terus kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fahadha qad yantafi bil insan ahyana. Ini manfaatnya cuma sedikit saja. Lakin laisa hadha dzikru wahdahu wa tariqu ila Allah ta'ala duna ma'adahu. Namun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikir semacam ini bukanlah satu-satunya jalan kita itu makin dekat pada Allah. Jadi jamaah sekalian, jangan pahami zikir itu hanya fokus pada baca-bacaan tertentu. Oh, saya mau duduk ini lama-lama nanti di masjid saya baca la ilaha illallah 1000 kali. Enggak sesederhana itu, dan kita tidak cukupkan dengan itu saja. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu katakan berikut ini. Bal afdhalul ibadah, ibadah yang paling afdal
Afdal ibadatil badaniyati, ibadah anggota badan, ibadah badan yang paling afdal as-sholatu, itu sholat. Ibadah anggota badan, ibadah badan yang paling afdal itu adalah sholat. Summa qiraatu, kemudian membaca Al-Quran. Summa dzikru, kemudian zikir. Summa doa, kemudian doa. Kalau urutkan nih, perhatikan. Ibadah badan yang paling afdal, satu, sholat. Yang kedua tadi apa? Baca Al-Quran. Di sini semuanya sudah bisa baca Al-Quran. Sampai Pak. Ada yang masih ikhra? Ada yang mau tak ulang? Bisa ulang ikhra. Ada murid-murid saya itu di DS Darussalim di Warak itu sebagian itu murid sepuh-sepuh. Itu ada yang ikhra 1. Ngajinya tiap malam minggu. Alhamdulillah yang belajar dari ikhra 1. Sekarang sudah berapa tahun mereka belajar sudah Al-Quran. Ini subuh kayak jenengan loh ini. Rambutnya itu putih tua, alias ubanan. Enggak usah disuruh-suruh rambutnya alias tua Pak, alias jelas. Ini enggak aib kalau orang belajar Al-Quran kalau Ustaz, kalau sampai sepuh, wah lisin aku. Ini banyak nggak bisa. Betul apa betul? Mendingan belajar. Terus kita ulang. Ibadah badan yang paling afdal, satu apa? Salat. Lalu kata Ibnu Taimiyah yang kedua, qiraah, baca Al-Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, doa. Jadi kan sini kalau bicara zikir tadi kayak lafaz la ilaha illallah, baca zikir pagi, baca zikir petang. Ini kalau kajiannya di pelayan itu saya tonton setiap petang itu zikir-zikirnya. Insya Allah mungkin berikutnya lagi lah di sini. Ini kan ini malah apa ya? Malah berguna ya. Nah, malah berbagi berikutnya mudah-mudahan kita tonton nanti zikir petang ini biar hafal. Terus ada doa. Tadi kalau sudah tuntun tadi di awal, dengan itu ada doa-doa tertentu. Tadi minta pada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Terus Ibnu Taimiyah katakan, wal mafdulu fi waqtihi alladhi syuri'a fi afdalu minal fadili. Walaupun tadi kita urutkan, ada sholat, ada bacaan Al-Quran, ada zikir, ada doa. Namun beliau katakan, ada amalan yang lebih rendah. Namun karena pada waktu itu disyariatkan, maka amalan itu bisa jadi lebih utama. Contoh, kata Ibnu Taimiyah, kita ketika ruku gimana ruku? Jadi ruku ya? Kita ketika ruku di sini bukan baca Al-Quran, tapi disuruh apa? Bacaannya apa? Ini kan baca apa? Pas ruku. Hah? Apa bacaan Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada satu versi itu. Ada yang lain bacaannya lagi? Subhanarabbiyal azim. Itu ya. Nah, ketika kita ruku, memang tadi kita sebut baca Al-Quran itu urutannya nomor 2 tadi, G. Tapi di sini yang paling bagus bukan baca Al-Quran, tapi disuruh baca zikir. Zikirnya tadi Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau tadi apa? Subhanarabbiyal
tempatnya itu. Juga dengan sini disuruh doa, tapi disuruh baca zikir. Maka itu lebih utama daripada baca Al-Quran. Maka kalau kita baca Al-Quran malah salah sih. Allahu Akbar itu rukuk, dia baca salah. Disuruh baca apa? Zikir. Bukan disuruh baca Al-Quran. Maka tadi kata Ibnu Taimiyah, maka ada amalan yang mungkin rendah keutamaannya, tapi ketika itu dia disuruh baca karena itu waktunya. Dan itu yang kita praktekkan bacaan tasbih tadi ketika rukuk dan sujud. Demikian pula doa di akhir sholat lebih utama daripada membaca Al-Quran. Contoh, kita sudah mau salam, Nabi SAW mengatakan, bacalah doa minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Minta perlindungan dari berapa hal? 4. Itu 2 itu lebih afdal daripada baca Al-Quran. Tahiyat dibaca, sudah harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bi'inafi Quraisy inafi masyidati waswai fali'atul rabb hadzal bait. Tempatnya bukan di situ. Walaupun tadi kita sebut baca Al-Quran itu lebih bagus, tapi bukan pada tempatnya. Berarti kita ulang, amalan badan yang paling afdal apa? 1, salat. 2, baca Al-Quran. 3, zikir. 4, doa. Namun nanti pada waktu tertentu ada yang lebih bagus kita pilih. Setuju? Setuju bukan? Kalau lagi berdiri, lagi mau baca surat, baca surat. Di surah apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malah dia baca la ilaha illallah 1000 kali. Bukan tempatnya. Iya kan? Pas berdiri disuruh baca apa? Surat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ibadah itu ada tempatnya masing-masing, benar. Walaupun tadi kita urutkan. Maka kita simpulkan tadi yang pertama, zikir yang paling afdal itu sholat. Zikir yang paling agung itu sholat. Karena itu adalah ibadah badan. Bahkan dalam sholat itu ibadahnya lengkap. Dalamnya ada baca Al-Quran. Tadi baca surah Al-Fatihah ya. Tadi di dalamnya juga ada zikir. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di dalamnya juga ada doa. Tadi kita akan baca mau salat tadi kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kata Nabi SAW, silakan baca lagi doa yang lainnya sesukamu. Oh, berarti saya bisa tambah lagi? Boleh. Karena waktunya doa. Pak Ustaz, saya alhamdulillah hafal doanya utang. Saya boleh baca? Boleh. Apalagi utangmu banyak. Dia baca setelah itu tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa.
punya utang terus minum jahe, jahenya nikmat tenang gitu. Tapi kalau boleh utang, wah ini jahe enak, bagaimanapun itu enak Pak. Setuju benar? Mau dikasih apapun, pas lagi dikejar-kejar orang, nagih utang gak enak. Pengennya kabur dari orang tadi itu. Akhirnya dia menyendiri, dia cari tempat sepi gitu. Nah, tadi kita sebut sholat itu zikir yang utama. Allah katakan dalam surah Toha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti Allah katakan, kalau kamu ingin ingat Allah, lakukanlah sholat. Dalam hadis Amr bin Abasa, ketika dia itu diskusi dengan Nabi SAW, suatu saat dia itu di Mekah, dia mau masuk Islam, terang-terangan pada Nabi SAW katakan jangan. Kamu masuk Islam sekarang atau kamu terang-terangan masuk Islam sekarang bisa bahaya kamu. Saya aja di sini kena masalah. Kemudian Nabi SAW pindah ke Madinah, dia ikut Nabi SAW ke Madinah. Kemudian dia minta pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sholat. Diajarkan apa? Sholat. Kemudian Nabi SAW kasih tahu waktu-waktunya. Nah, ketika Nabi SAW kasih tahu waktu-waktunya, beliau lagi jelaskan ada waktu-waktu nggak boleh sholat. Jadi nggak sembarangan kita itu lakukan sholat. Ada waktu-waktu nggak boleh sholat. Dalam hadis Amr bin Abasa, ya itu kesimpulannya ada 5 waktu nggak boleh sholat. Terutama sholat yang tidak punya sebab. Ada berapa waktu? 5. 1. Waktu terlarang untuk sholat setelah sholat subuh. 2. Ketika matahari terbit sampai kidarul hin, sampai matahari setinggi tombak. Kepilih tombak kira meter di tombak itu. Kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit jam 3. Ini subuh aja. Jam 6 kurang seperempat ya. Tambah 15 menit. Berarti jam 6 ya? Nah, jam 6 itu boleh sholat. Kenapa tadi nggak boleh sholat? Kata Nabi SAW, saat itu muncul 2 tanduk setan. Lalu orang-orang kafir ada yang ibadah ketika itu. Kita nggak boleh niru orang kafir yang ibadah saat itu. Berarti tidak boleh sholat ketika matahari terbit sampai setinggi tombak. Sholat duha pun belum boleh, mulai sampai matahari setinggi tombak dulu. Berarti sholat duha nanti dimulai 15 menit setelah matahari terbit. Kemudian Nabi SAW mengatakan waktu yang ketiga, kamu gak boleh sholat ketika matahari mau tergelincir. Berarti matahari di atas kepala. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena saat itu Jahannam apa Jahannam? Jahannam apa? Nama neraka. Neraka Jahannam itu sudah dinyalakan siang hari. Neraka Jahannam sedang dinyalakan siang hari. Maka jangan lakukan sholat ketika itu. Itu waktu yang keberapa? 3. Waktu yang keempat setelah sholat asar. Waktu yang keempat setelah sholat asar. Waktu yang kelima ketika matahari mau tenggelam sampai tenggelam sempurna. Ketika matahari mau tenggelam sampai tenggelam sempurna. Maka menunjukkan di sini tidak setiap waktu kita boleh sholat. Kalau tidak punya
jam 6 kurang seperempat ketika matahari lagi terbit. Namun karena punya alasan, langsung kerjakan subuh ketika itu juga. Walaupun proses apa? Matahari terbit. Karena punya apa Bapak Ibu? Punya sebab. Besok gak diulangi lagi. Karena sholat subuh sekarang itu jam 4:30. Jangan sampai telat terus, kebiasaan jam 6. Itu sudah waktunya habis. Allah katakan tadi, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terus Nabi SAW juga ditanya, amal apa yang paling dicintai? As-sholatu ala waqtiha. Amal apa yang paling dicintai? Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat itu zikir yang utama. Beliau jawab, amalan yang paling dicintai adalah sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Dan yang paling bagus di awal waktu. Tapi kalau kita ingin kerjakan sholat, aduh saya ada kesibukan di awal waktu ini. Yang penting sholat di waktunya. Jangan sampai waktunya habis. Sholat subuh di waktunya, sholat zuhur di waktunya, sholat asar di waktunya, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi kita sebut membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, kalau tadi kita sebut sholat itu ibadah badan yang paling utama, para ulama sebut membaca Al-Quran itu zikir lisan yang paling utama. Zikir lisan yang paling utama. Kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, "I'lam anna tilawatal Qur'ani hiya afdhalul azkar wal maktubu al-qira'atu bitadabbur." Kata Imam Nawawi, membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama karena itu zikir dengan lisan. Dan yang dituntut adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan kita renungkan, diawali dengan pahami maksudnya. Bapak Ibu, jenengan itu orang Arab apa orang Indonesia ya jenengan itu ya? Indonesia. Jenengan kalau baca Al-Quran langsung paham apa mboten? Paham langsung, dengar bahasa Arab langsung paham? Mboten paham? Berarti kalau ada ayat-ayat yang imam baca, jenengan gak paham gitu, cuma dengar aja. Ini apa di pusat maksud apa ini? Gitu Pak Bu. Nah, kalau kita ingin tahu maksud Al-Quran, dimulai dengan paham artinya. Maka usahakan punya Al-Quran sekaligus ada terjemahan. Jangan cuma Al-Quran kasih Arab saja, nanti gak paham-paham. Usahakan nanti baca terjemahannya pula, sehingga kita nanti dimudahkan untuk memahami Al-Quran itu dengan baik. Insya Allah ya, insya Allah. Dan sekarang kalau sebut beberapa keutamaan zikir secara umum. Satu, annahu yatrudu syaitan wa yakma'uhu wa yaksiruhu. Zikir itu mengusir setan. Zikir itu melemahkan setan. Dan zikir menghancurkan kekuatan setan. Baik, kita dengarkan azan dulu.